know it's crossed out and weighed, but I still can't forget if I want. Halo, balik lagi dengan channel Nathanael Basura. Di sini saya akan melakukan overview terkait SAP, terkait modul-modul yang ada di SAP. Nah, di sini di SAP sendiri terdapat beberapa modul. Pertama adalah modul FI atau Finance, modul CO atau Controlling, SD atau Sales Distribution, Material Management, PP Production Planning, PM Plant Maintenance, QM Quality Management, PS Project System, dan HR Human Research. Di sini saya pertama akan melakukan overview terkait modul atau Material Management. Modul atau Material Management adalah salah satu modul yang terdapat di SAP ERP yang mendukung proses manajemen atau pengelolaan material di sebuah perusahaan. Modul ini adalah modul lebih spesifik ke modul procurement hingga proses operasional inventory lainnya seperti pengeluaran barang, terus penerimaan hasil produksi, dan sebagainya. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam modul atau Material Management adalah proses pembuatan purchase request atau PR, membuat purchase order atau PO, melakukan penerimaan barang, melakukan verifikasi terhadap tagihan dari supplier, dan pengelolaan inventory. Nah, di sini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah agenda organisasi struktur. Yang kedua adalah master data di modul Ketiga, proses procurement. Yang keempat, inventory management. Yang kelima, invoice verification. Nah, yang pertama adalah agenda kita adalah organization structure. Di SAP sendiri terdapat beberapa organisasi struktur. Di antaranya juga adalah organisasi struktur yang ada di modul Kenapa di sini saya gambarkan terdapat dua organisasi struktur? Karena di SAP sendiri antar modul harus saling terintegrasi atau saling berkaitan. Di mana modul sendiri berkaitan atau terikat dengan modul FECO. Nah, apa sih organisasi struktur yang kita ambil dari modul FECO atau organisasi apa yang terikat dengan FECO? Itu adalah organisasi strukturnya adalah company code, di mana setiap plan harus terikat dengan company code. Nah, di sini organisasi strukturnya untuk modul adalah plan, storage location, purchasing organisasi, dan purchasing group. Yang pertama adalah plan. Plan adalah level organisasi logistik di mana secara struktur enterprise dilihat dari perspektif kegiatan produksi, pengadaan, perawatan site, perencanaan material. Plan dapat diilustrasikan sebagai suatu area site di dalam lingkungan perusahaan. Jadi begini, kita bisa mendefinisikan suatu plan di area suatu perusahaan jika area suatu perusahaan tersebut terdapat proses procurement-nya atau pengadaan barangnya, lalu terdapat produksinya, terdapat perawatan melalui site-nya ataupun kendaraannya atau aset-aset lainnya. Dan jika kita ingin mencatat suatu pergerakan site tersebut secara akunting, kita juga bisa mendefinisikan bahwa site itu sebagai plan. Nah, kembali ke slide sebelumnya, bahwa dalam satu company code kita bisa membuat beberapa plan dalam sebuah company code. Nah, dari plan sendiri terdapat storage location. Storage location adalah suatu level di mana aktual stok material dalam suatu area set atau cabang disimpan. Untuk bahasa simpelnya adalah storage location adalah gudang. Nah, sama seperti plan dapat dibuat beberapa plan dalam satu component code. Nah, storage location pun sama. Jadi dalam satu plan kita bisa membuat beberapa storage location atau tempat penyimpanan dalam kurung gudang. Jadi di mana definisinya kita bisa mendefinisikan suatu gudang bisa berdasarkan barangnya, tipe barangnya, dan sebagainya. Jadi dalam satu plan kita bisa membuat beberapa gudang atau storage location. Untuk struktur organisasi selanjutnya untuk di modul adalah purchasing organisasi.
Purchasing organisasi adalah organisasi yang menjalankan proses pembelian dan melakukan negosiasi harga. Nah, di sini biasanya kita menggambarkan purchasing organisasi adalah departemen purchasing. Jadi kita bisa membuat purchasing organisasi di SAP berdasarkan berapa banyak departemen purchasingnya. Jika dia hanya satu, kita buat satu. Jika dia lebih dari satu, kita bisa buat lebih dari satu. Jadi sama seperti store location, bahwa purchasing organisasi bisa dibuat lebih dari satu purchasing organisasi dalam satu plan. Selanjutnya untuk struktur organisasi yang lainnya adalah purchasing group. Purchasing group adalah buyer atau kelompok yang melakukan proses pembelian. Jadi seperti sebelumnya adalah purchasing organisasi adalah departemennya. Nah, purchasing group ini bisa kita kelompokkan sebagai orangnya atau karyawannya yang bertanggung jawab melakukan proses pembeliannya. Sama seperti purchasing organisasi, bahwa purchasing group ini kita bisa membuat lebih dari satu purchasing group. Nah, di sini saya gambarkan bahwa ada plan spesifik dan cross plan. Apa sih plan spesifik? Jadi seperti saya sebelumnya jelaskan bahwa satu plan bisa dibuat beberapa purchasing organisasi dan beberapa purchasing group. Itu yang dinamakan plan spesifik. Jadi jika ada satu plan, dia bisa membeli barang atau mengadukan pengadaan barang, bisa di, misalnya contohnya plannya di Kalimantan, dia bisa melakukan pembelian barang di Jakarta ataupun di Kalimantan agar mempercepat proses pembeliannya. Nah, kalau cross plan adalah satu purchasing organisasi hanya dibuat dalam satu plan, tidak lebih. Jadi semua tersentralisasi dalam satu departemen, tapi bisa dibuat dengan beberapa purchasing group. Nah, demikianlah terkait overview untuk struktur organisasi yang ada di MM. Slide selanjutnya adalah master data. Nah, next kita akan bikin penjelasan master data ini di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin semangat dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih banyak. First to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best.